Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gua bakalan membahas hal yang cukup menarik dan sangat-sangat sering ditanyakan. Mau di game, mau di komenan mau pokoknya dimanapun di game yang serupa seperti ini pasti pertanyaannya kayak gitu. Dan itu sudah sangat sering sekali gua dengar. Apakah itu? Mari kita mulai. Oke kawan, kali ini gue bakalan bahas yang sering diperdebatkan oleh kita para player di game yang seperti ini. Jadi tidak terfokus kepada Viking Rise, tapi game-game serupa yang lain. Itu adalah pertanyaan mengenai apa itu free to play, atau kayak pertanyaan bagaimana cara free to play memainkan game ini dan sebagainya yang pertanyaannya serupa. Dan gua sekali lagi di sini di event kali ini untuk gua kontenin itu adalah gua bakalan secara rinci dan lebih jelas buat kalian yang ngaku free to play kayak pay to win atau apapun itu ya. Di game tipe kayak gini, gue tekenin, di game tipe kayak gini, pilihan kalian cuman ada dua. Kalian korbanin waktu, dalam artian kalian memainkan game ini keseluruhannya, mulai dari event-event yang ada ya, semua event yang ada di sini, kapan, dan istilahnya kalian bisa lihat di kalender ya, eventnya apa saja. Itu kalian ikuti semuanya ya, walaupun nanti ada yang diprioritaskan atau tidak. Dan itu yang gue maksud dengan kalian mengorbankan waktu di game ini. Oke, itu opsi yang pertama. Atau opsi kedua, yaitu kalian harus korban uang. Nah, kalau korban uang otomatis identik dengan yang namanya pay to win ya. Dan korban uang itu bagaimana maksudnya? Ya, sudah jelas kalian dengan cara top up ya. Top up seperti ini untuk mendapatkan yang namanya istilahnya tadi opsi kedua, korbanin uang. Ya, tinggal pilih aja mana yang kalian butuhkan, itu yang kalian bisa dapatkan dan ya bisa kalian beli. Seperti itu ya. Jadi di sini sudah jelas ya, ada yang namanya korban uang, ada yang namanya korbanin waktu. Iya, korbanin waktu. Dan kalian tinggal pilih mau di sisi yang mana. Dan yang jelas ya semuanya sama aja gitu. Kalau misalkan korbanin waktu, berarti kalian harus mempersiapkan waktu kalian untuk fokus di game ini. Dan kalau misalkan kalian ada waktu yang terbuang atau terlewati, maka kalau ingin disesuaikan dengan planning kalian, berarti waktu yang terlewati itu antara kalian ganti dengan top up atau ya udah biarkan saja begitu gitu ya. Dan tujuan orang menggunakan uang, jadi mengorbankan uang itu kan untuk membeli waktu. Jadi secara singkatnya, kalau misalkan kalian ngorbanin uang, berarti kalian menghemat waktu. Tapi kalau kalian mengorbani waktu, berarti kalian menghemat uang. Itu yang sangat-sangat
urgent di game tipe kayak gini. Jadi nggak perlu lagi kalian nanya apakah kalian free to play, apa kalian pay to win. Enggak gitu. Pada akhirnya ketika waktunya sudah tiba, kalian juga bakalan merasakan apa yang dirasakan oleh pay to win. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ketika kalian main game ini ya, game ini dari pertama kalian main itu emang sulit gitu. Gue akuin di awal game ini itu emang sulit. Kenapa sulit? Karena emang kita baru mulai, dan namanya baru mulai, kalian jangankan berpikir untuk dapat hero legendary awoken ya. Kita mau ngebuild semuanya itu butuh waktu semua kalau kalian mau pakai jalur yang pertama. Tapi kalau kalian pakai jalur yang kedua, ya kalian tinggal keluarkan uang yang sepadan dengan waktu yang diperlukan. Contoh ya, kalau kalian pengen mengawakeningkan contoh gue untuk mengawakeningkan hero Arthur itu gue butuh sekitar 141 hari. Itu dengan jalur free to play. Berarti dengan jalur free to play itu adalah jalur pertama, yang dalam artian kita harus mengorbankan waktu. Dan waktunya itu berapa hari? 141 hari. Dan dikonversikan dalam bentuk bulan itu paling enggak itu sekitar 4 bulan hampir ke 5 bulan. Jadi kalian sudah sadar dong, permainan 5 bulan itu butuh waktu dan effort. Karena setiap harinya kan pasti ada aja yang harus dikorbankan di kehidupan harian kita, mana yang jadi prioritas. Nah, disinilah skill utama kita muncul, yaitu skill memanage waktu, skill mengatur keputusan. Apa yang kalian putuskan akan berdampak di kedepannya. Ya iya dong, selama 5 bulan kalian bayangkan ketika keputusan kalian mempengaruhi waktu selama 5 bulan, ya kalian yang merasakan sendiri ya. Ketika seharusnya kalian bermain game seperti ini 5 bulan kalian bisa mengawakeningkan salah satu hero awok legendary, tapi ternyata setelah 5 bulan kalian dengan mengaku sebagai free to play tapi nggak mengawakeningkan satu hero pun gitu. Kan itu jadi timbul tanda tanya, apakah jalur gua ini benar atau tidak gitu. Dan untuk jalur yang kedua dalam kurung jalur pay to win itu butuh berapa? Kita ambil di sini ya untuk penghitungannya. Penghitungannya adalah di cara yang ini yang benar-benar mengandalkan uang ya. Kita ambil hitungan kasar saja gitu ya. Di sini ada namanya paket harian. Paket harian ya. Nah, di paket harian ini kalian bisa lihat pilihan hero-nya yang ada gitu. Dan kita ambil buruknya kita contoh Arthur ada VR-nya, dan kita mungkin dalam satu kali VR kita dapat 360 gitu ya, anggap ya. 360 itu dari VR. Sedangkan kita kalau pengen mengawakeningkan hero legendary butuh 1200 shard. Berarti masih kurang 840 shard kan. Dan 840 shardnya itu kita beli lewat ini ya, istilahnya lewat paketan ini. Contoh kita mengandalkan paketan ini, dan sampai ujung ini itu harganya 80.000 gitu. 80.000 kalian mendapatkan sekitar 18 shard ya, dapat 18 shard. Kita bulatin aja jadi dapat perumpamaan 20 shard ya per harinya dari top up yang 80.000 ini. Dan kalau pengen sampai ke 840 berarti kalian butuh sebanyak 42 kali ya, 42 kali top up. 42 kali 80 ya, kali 80.000 rupiah. Maka di total semuanya kalian paling enggak butuh sekitar 3,5 juta ya, 3,5 juta.
itu yang kalian perlukan kalau dalam uang. Jadi kalian butuhnya 3,5 juta, dan itu kalau misalkan pakai uang 3,5 juta pakai jalur kedua, tapi kalau jalur yang pertama kalian butuh 5 bulan. Jadi kalian tahu ya perbedaannya 5 bulan versus uang 3,5 juta. Tinggal pilih tuh mana yang kalian perlukan. Kayak gitu. Jadi nanti kenapa gue bilang free to play, pada akhirnya bakalan menikmati apa yang play to win dapatkan. Karena ketika kalian 5 bulan ke depan, kalian juga merasakan punya yang namanya hero awakening. Cuman kalau misalkan pakai top up, waktunya dipersingkat. Yang harusnya 5 bulan, pakai top up bisa cukup dengan beberapa hari, atau bahkan cukup 1 hari kalau duitnya lebih banyak. Karena semakin cepat, uangnya pun harus semakin banyak. Dan semakin menghemat uang, otomatis waktunya juga semakin banyak yang dikorbankan di dalam game ini. Kayak gitu. Makanya gak heran nanti ketika kalian main di game ini, contoh kayak gua yang sekarang gua main di game ini itu sudah di 242 hari. Ya, 242 hari. Dan itu gua sudah sampai di titik ini, yang dimana menurut gua ini sudah cukup untuk free to play. Bisa sampai ke titik ini itu sudah sama dengan mereka yang mid spender ya. Jadi kalau gue bilang seperti mid spender ya karena gue udah nggak masalah gitu mau dikeroyok kayak mau apa, kayak kill point kayak gini itu udah biasa gitu. Maksudnya kayak dikeroyok-keroyok begini berempat terus gue cuma dapat sekian, ya nggak masalah gitu. Beda kalau misalkan kita nggak pernah ngebuild pasukan kita sendiri, ya repot gitu. Dan di sini gue ngerasanya sudah cukup. Mulai dari hero nya juga sudah gue cukupkan, dari skill juga sudah banyak yang bintang 6 juga, dari mon juga sudah lumayan, dan semuanya menurut gue sudah oke gitu ya dalam hitungan mid spender. Dan di sini menurut gua yang gua tempuh selama 242 hari itu pernah dialami oleh para paus atau spender kita yang well yang top up itu mungkin butuh sekitar sebulan atau 2 bulan ya sampai ke titik ini. Dan kalau spendernya yang udah gacor banget itu mungkin butuh cuman 5 hari atau seminggu gitu, tapi duitnya kan banyak. Dan kalau free to play pengen ke titik yang sama dengan spender, ya berarti butuh waktu yang lebih lama. Jadi semakin kalian lama main game ini, kalian juga bakalan sampai di titik dimana yang dirasakan oleh spender itu sendiri. Tapi kalau misalkan dalam rentang waktu itu kalian nggak ada perkembangan sama sekali gitu ya, sebab udah free to play nggak ada perkembangan, ya gue jamin sih rata-rata kalian bakalan jenuh dan berakhir dengan pensiun. Atau kalian sudah gak memainkan game ini lagi. Karena pilihannya semakin lama kalian memainkan game ini dengan jalur free to play dan tidak ada perkembangan, itu benar-benar bikin jenuh kawan gitu. Kita biasa boro-boro war, kita cuman ngisi rally. Kalau nggak ngisi rally, kita cuma jadi tumbal poin untuk para pemain yang sudah lumayan besar. Dan jelas permainan seperti ini tuh berbeda dengan game-game yang seperti Mobile Legends dan sebagainya, yang kalau kalian tinggalkan, kalian sudah vakum berapa hari atau bulan gitu, kalian pengen ngejar lagi ketinggalan itu easy banget gitu ya. Tapi kalau di sini enggak, karena semuanya sudah terlewat. Seperti itu ya. Itu titik besarnya. Jadi sekarang kalian silakan tentukan kalian mau tim yang mana, jalur pertama atau jalur yang kedua.
Kalau jalur yang pertama masih banyak lika-likunya lagi nih. Ya kalian perlu planning, kalian butuh skill komunikasi, kalian butuh skill mengatur waktu, kalian butuh skill untuk memanage, kalian butuh skill untuk memplanning, kalian butuh skill dan banyak skill yang lain yang berkaitan dengan pola pikir kalian. Jadi di sini bukan soal jari kalian jago apa enggak ya, tapi lebih ke bagaimana kalian pola pikirnya dibangun sehingga semuanya berjalan seperti yang kalian inginkan. Atau ketika tidak berjalan seperti yang kalian inginkan, kalian sudah memiliki rencana plan B atau persiapan di jalur planning yang lain ya. Dan jelas hal ini sangat mempengaruhi ke kalian semua ya, untuk yang mau bermain game seperti ini. Dan kalau misalkan nanti kalian kalah atau sebagainya, sudah, itu sebagai pembelajaran. Karena kalau kalian bisa lihat dari player-player yang lain, banyak yang istilahnya mengakui bahwasanya sebelumnya kalau nggak ada pengalaman, gue main game ini itu flat aja ya. Jadi boro-boro nyampe ke titik ini, tapi malah banyak istilahnya kekurangannya gitu. Dan alasannya juga kalau kalian lihat di video-video gua yang ada di channel, gua sebelumnya memainkan bukan game ini gitu, tapi gua memainkan game yang lain, yaitu Doomsday Light Survival. Di situ gue masih banyak meraba, gue masih banyak belajar gitu, dan juga gue nyoba lagi di game ROK cuman sebentar, di Call of the Dragon juga main sebentar juga. Gue cuma pengen tahu bagaimana alurnya, dan finalnya tibalah gue di game Viking Rise ini. Dan gue mengakumulasi dari game-game sebelumnya apa sih yang perlu gue tingkatkan dan gue coba di game ini. Karena jujur kalau gue ngulang dari yang game yang istilahnya interface-nya udah pernah gue mainin, gue kadang males gitu, jujur males aja. Dan makanya gue di game Viking Rise ini gue cuma punya satu akun ya, karena tadi gue pengen menerapkan apa yang telah gue pelajari selama ini dari game-game yang serupa seperti ini di game ini. Jadi bukan alasan kalian bilang kan gamenya agak beda bang ini. Enggak kok, secara garis besar sama aja gitu. Cuma tinggal kalian aja mau belajar dari pengalaman atau tidak. Dan gue sukanya di game ini adalah di game ini itu termasuk baik untuk kalian yang free to play. Yang penting pakai jalur yang tadi. Kalau jalur pertama ya kalian tahu lah harus ngapain ya. Kenapa gue bilang game ini baik gitu? Karena kita kalau pengen ke pasukan tier tertingginya yaitu tier 7 itu gampang banget kawan. Yang penting kalian punya apa istilahnya punya waktu untuk memainkan game ini, kalian pasti sampai juga ke tier tertinggi. Berbeda dengan game yang lain di kanan kiri yang dimana kalian pengen masuk ke tier tertinggi aja sulit gitu. Biasanya terhalang di bagian bangunan yang tipenya mirip kayak Battle Hall ini, karena terhalang dengan yang namanya komponen atau bahan untuk mengupgrade bangunan. Tapi kalau di game ini itu dipermudah dengan kalau kalian pergi ke toko VIP. Di sini ada beberapa bahan bangunan dan itu disediakan sebanyak 100 selama per minggu gitu ya. Jadi di sini game termasuk baik juga. Dan juga kalian bisa mendapatkan gems itu dengan cara banyak. Kalian bisa dapat dari desa juga gitu ya. Dan lebih lengkapnya kalian bisa cek aja di video-video gua yang sebelumnya. Di situ udah gua rincikan cara dapetin gems gimana, speed up dan sebagainya lah yang berkaitan dengan game ini. Memang gua membuat video-video yang ada di konten gua itu seperti halnya vlog pribadi gua mengenai akun ini. Dari awal sampai sekarang bagaimana nih perjalanannya, bagaimana nih planningnya, step by stepnya itu gue bikin di situ.
Dan gue nggak memungkiri gitu ya, gue juga top up di awal game, karena seperti yang kalian cek di video gue pertama, sebelum CH16 top up itu worth it, karena untuk istilahnya mempondasi dulu bangunan kalian. Ketika pondasinya saja belum kuat, kalian nggak usah mikir kemana-mana gitu, pasti bakalan rusak keseluruhan. Planning kalian juga nggak bakalan jalan gitu. Dan buat yang top upnya malah setelah CH20 dan ke atas, gue jamin top up kalian yang sekitar 1 juta, 2 juta, 3 juta atau berapa yang di bawah 10 juta itu nggak kerasa kawan. Tapi kalau di CH16 ke bawah, kalian top up 80.000 atau kalian top up 16.000 aja, itu bener-bener kerasa Kak. Karena ketika itu memang kita sedang membangun yang namanya pondasi awal. Jadi top up sekecil apapun itu sangat berperan penting untuk kedepannya. Yang ibarat kata, kalau kalian nggak melakukan itu, kalian mungkin kehilangan waktu sekitar 3 bulan dibanding, kalau gue pribadi ya nganggapnya 16.000 atau 80.000 dibanding dengan kalau nanti ternyata 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian gue ngerasa akun ini jelek cuman karena 80.000, itu penyesalannya lebih tinggi ya, daripada gue harus ngulang lagi 3 bulan. Gue mendingan dari awal emang udah mempersiapkan 80.000. Ya udah sih, apa artinya 80.000 lawan 3 bulan? Jadi kalian paham ya gitu, apa bedanya gitu. Kalau gue pribadi sih gue milih 80.000 daripada gue 3 bulan dan gue ngulang lagi dari awal, karena gue tahu akun gue jelek atau rusak kayak gitu ya. Dan ini berdasarkan pengalaman gue pribadi, jadi silakan kalian istilahnya mencerna. Kalau misalkan ada kekurangan dalam gue membuat konten atau istilahnya ada masukan juga nggak apa-apa, kalian tinggalkan saja di komentar. Jadi sekali lagi, di sini bukan soal kalian free to play atau pay to win gitu ya, tapi tergantung kalian posisinya mau di kubu yang mana, kubu free to play atau kubu pay to win, atau mau di mix kalian sesuai kondisi dan keperluan. Karena di kehidupan nyata kita juga kayak gitu, ada kalanya kita perlu mengeluarkan uang sedikit, ada kalanya juga nggak usah. Itu tergantung gimana skill kalian dalam hal memanage segalanya, pola pikir kalian gitu. Jadi kalau dari game kayak gini, gue bisa jamin itu adalah gambaran kalian di kehidupan kalian. Kalau di game kayak gini aja kalian nggak bisa membuat suatu planning, keputusan dan sebagainya, di kehidupan nyata nggak jauh beda biasa. Ya itu menurut gua. Kurang lebihnya ya tahu lah, gimana kalian saja. Oke. Untuk sejauh ini terima kasih buat yang menonton dan sampai di akhir. Tinggalkan komen, like dan subscribe-nya, dan juga dukung di bagian super thanks buat kalian yang mungkin memiliki rezeki lebih gitu ya. Ya salah satunya biar channel ini tetap memberikan suatu wawasan baru tentang kalian, baik di dunia game atau bukan. Ya tentunya fokusnya di game, cuman karena gua suka menganalisis ya, kadang juga selain game juga ada pembahasan lain. Jadi kalian nggak usah heran kalau misalkan di konten-konten gua ada aja pembahasan yang bukan seputar game saja, tapi hal-hal yang lain. Oke, itu aja. Salam Viking dan bye.